Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, sore semuanya anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan ya mengenai materi penelitian sosial. Barangkali untuk kelas lainnya materi ini sudah dibahas, tapi tidak ada salahnya ya kita bahas kembali, khususnya untuk kelas 10 IPS 4 karena waktunya yang cukup terbatas sehingga kita belum bisa mencapai materi ini. Tapi semoga dengan adanya video ini bisa menggantikan pertemuan kita di kelas ya untuk penyampaian materinya. Oke, sebelumnya Ibu izin ya, Ibu tidak menyalakan kamera, Ibu gunakan saja animasi ya, biar eh, tidak bosan melihatnya. Oke, kita hari ini akan menjelaskan, Ibu, mohon maaf, Ibu akan menjelaskan mengenai penelitian sosial. Barangkali kalau nanti akan ada yang ditanyakan, boleh nanti langsung chat Ibu, atau misalnya mau di kolom komentar, boleh dipersilahkan ya. Nah, setelah kemarin kita mempelajari materi yang cukup panjang mengenai gejala sosial ya, dari penyimpangan, pengendalian, dan lain-lain cukup banyak gitu ya materinya, sehingga kita memiliki waktu yang terbatas untuk mempelajari penelitian sosial. Nah, seperti yang Ibu singgung bahwa penelitian sosial pada kelas 10 ini ternyata waktunya sangat sedikit ya, jadi Ibu tidak bisa sampai praktek. Tapi minimal kalian bisa paham apa itu penelitian dasar, mohon maaf, apa itu penelitian sosial secara konsep dasar. Oke, kita next dulu. Nah, sebelum kita ke penelitian, ini sebetulnya ada yang berkaitan juga dengan penelitian. Makanya Ibu di sini sebenarnya kalau di kelas itu lebih enak ya diskusinya. Nah, di sini Ibu ada pertanyaan, apa yang kalian ketahui mengenai aktivitas menalar? Boleh kalau yang sudah nonton videonya nanti boleh di komentar, kalian sampaikan menurut kalian menalar itu apa sih? Nanti pasti ada poin tambahannya ya, khususnya untuk kelas 10 IPS 4. Nah, kita langsung bahas saja dari pengertian penalaran. Nah, di sini ada penalaran merupakan sebuah proses. Ini ya, proses berpikir untuk memperoleh kesimpulan yang logis berdasarkan fakta yang relevan. Jadi, intinya penalaran itu sama dengan berpikir. Nah, bisa dilihat ya di sini. Penalaran sama dengan berpikir. Jadi, ketika kalian berpikir setiap harinya, itu kalian sudah melakukan proses penalaran setiap harinya. Kayak kalian nih, misalnya lapar, pulang sekolah, terus kalian lapar. Kalian kan berpikir ya, oh hari ini, sore ini enaknya makan apa ya? Atau sore ini di rumah ada apa ya? Nah, itu kalian sedang berpikir, cuman berpikirnya memang tidak ilmiah. Tapi setidaknya si otak kalian itu digunakan untuk proses berpikir atau dalam kata lain adalah penalaran. Jadi, Ibu sampaikan bahwa semua manusia itu pasti melakukan proses penalaran. Nah, di sini ada faktor penyebab terjadinya penalaran ya. Ada dua intinya. Ada manusia memiliki bahasa dan juga manusia memiliki kemampuan berpikir. Nah, ini keduanya berkaitan satu sama lain. Kalau salah satunya tidak ada, kita berarti tidak bisa melakukan proses penalaran. Misalnya, manusia memiliki bahasa. Misalnya salah satu dari kalian menyampaikan sesuatu ke ibu. Nah, itu kan kemampuan berbahasa. Nah, ibu terus menerima apa yang kalian sampaikan dengan apa? Dengan kemampuan berpikir. Jadi kalau misalnya cuman memiliki kemampuan berbahasa, mungkin ibu tidak akan paham apa yang orang lain sampaikan. Begitupun sebaliknya, kalau hanya memiliki kemampuan berbahasa, mungkin kalian akan sulit ya bisa menyampaikan tapi bingung apa yang mau disampaikan oleh kalian. Jadi keduanya pasti akan saling melengkapi. Oke, kita next dulu biar tidak terlalu panjang. Nah, ada ciri-ciri penalaran, ada logis, ada analitis. Intinya, logis itu sesuai dengan logika kita. Nah, logika itu apa? Logika itu kan istilahnya kalau kalian berpikir secara logika. Jadi masuk akal nggak nih yang kalian pikirkan gitu? Kayak ketika hujan, kalian tidak menggunakan payung, terus kalian keluar, kira-kira menurut akal kalian
bakal kehujanan atau tidak. Nah, hanya sebatas itu. Nah, kalau analitis, dia itu melakukan penyelidikan. Jadi kalau misalnya tadi Ibu bilang contohnya hujan, ketika kalian tidak menggunakan payung, kan kalau secara logika mah, oh mungkin hujan. Karena sesuai akal ya, namanya nggak pakai payung, pasti si airnya akan mengenai tubuh kita. Nah, kalau analitis, kalian itu mencoba, misalnya kalian pergi nih ke depan, ke lapang dari sekolah tuh nggak pakai payung. Nah, kalian teh buktikan gitu, itu teh kalian benar-benar kehujanan atau tidak kalau tidak menggunakan payung. Jadi itu ya bedanya kalau logis itu hanya sebatas logika, kalau analitis itu tindak lanjut dari logis. Jadi kalian itu membuktikan terlebih dahulu apa yang kalian pikirkan sebelumnya. Oke, kita next lagi. Nah, ini ada jenis penalaran. Nah, mungkin kalau kalian sudah belajar di bahasa Indonesia atau nanti di kelas 11 mungkin kalian pasti akan mendengar yang namanya deduktif dan induktif. Nah, ini sebetulnya hampir sama ya. Ada jenis penalaran, kalau di sosiologi ada yang deduksi, ada yang induksi. Kalau deduksi itu, dia menarik kesimpulannya dari yang umum ke khusus. Contohnya apa? Misalnya Ibu mau menjelaskan salah satu siswa di 10 IPS 4. Ibu mendeskripsikan dulu, nanti di akhir Ibu menyampaikan bahwa yang tadi sudah Ibu deskripsikan adalah siapa. Jadi dari umum dulu, terus ditarik ke khusus. Nah, kalau induksi itu kebalikannya. Berarti ibu nanti menyampaikan dulu, ibu akan menjelaskan siapa gitu dari yang khusus dulu. Baru nanti ibu deskripsikan lebih jauh mengenai orang tersebut. Oke, nah ini inti yang akan kita pelajari. Tadi kan kita sudah belajar mengenai penalaran. Bu, kenapa sih harus belajar mengenai penalaran? Karena kan Ibu bilang bahwa setiap manusia pasti melakukan penalaran. Tapi setiap manusia yang melakukan penalaran belum tentu melakukan penelitian. Karena tadi Ibu udah sampaikan ya bahwa penelitian ini adalah proses penalaran tapi ilmiah sesuai dengan kaidah yang ada. Nah, di sini penelitian ini kalian bisa baca ya pengertiannya merupakan usaha menarik kesimpulan. Nah, di sini ya ada menarik kesimpulan yang dapat dipercaya kebenarannya. Nah, di sini ya, jadi tidak hanya logika, tidak hanya berpikir asal, tapi dapat dipercaya kebenarannya. Karena apa? Karena penalaran di sini yang mana dilakukan penelitian ini dilakukan dengan sistematika ilmiah yang dapat diuji kebenarannya. Jadi tidak hanya berdasarkan logika, tapi dia itu terbukti bahwa memang apa yang dia sampaikan itu benar-benar terjadi di lapangan atau di masyarakat. Nah, selanjutnya ada syarat penelitian. Ada pertama itu sistematis. Sistematis itu berarti sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Misalnya dari anak tangga nih, kalian mau mencapai ke atas itu tidak langsung ke atas, pasti kan dari bawah dulu, naik ke anak tangga yang kedua, naik ke anak tangga yang ketiga, begitupun seterusnya. Jadi tidak bisa kalian kayak kayak ulangan aja. Kan kalian suka ngacak nih kalau ulangan esai. Nah, kalau di penelitian itu tidak bisa. Kalau misalnya nomor satu, ya kalian harus mengerjakan nomor satu terlebih dahulu. Nggak bisa misalnya, ah Bu, nomor tiga dulu ya, karena ini lebih mudah. Nggak akan. Karena kalau kalian loncat, itu tidak akan sempurna si hasil penelitiannya. Karena itu kan proses yang berkelanjutan. Nah, ada sesuai prosedur ilmiah. Jadi, ya sama dengan sistematis. Kalau sistematis itu nggak boleh loncat-loncat ya kita melakukannya. Kalau sesuai prosedur ilmiah, jadi setiap ketentuan, setiap kaidah, setiap langkah-langkah kalian tidak boleh ada yang terlewat. Jadi tetap harus dilakukan secara sempurna, secara keseluruhan. Dan ada terencana. Nah, terencana ini berarti apa yang kalian lakukan itu harus ada rencana terlebih dahulu. Nggak bisa nih misalnya, ah besok mau penelitian, penelitian ini. Nah, nggak bisa, harus direncanakan terlebih dahulu. Sama halnya dengan kalian ketika bergabung eskul atau OSIS. Kan kalian pasti kalau misalnya mau bikin program kerja, harus apa ya, harus dipersiapkan terlebih dahulu ya dari beberapa waktu ke belakang gitu. Nggak bisa misalnya besok 17-an, terus kalian hari ini, ah besok 17-an yuk bikin lomba, nah, nanti pesertanya siapa, terus misalnya anggaran dananya dari mana, kan itu perlu direncanakan. Sama dengan penelitian juga seperti itu. Oke, nah ada sikap seorang peneliti. Ini sikap ideal seorang peneliti kayak kita, misalnya kalian sebagai pelajar kan ada ya sikap ideal seorang pelajar itu seperti apa sih? Nah sama peneliti juga itu memiliki sikap yang ideal bagi seorang peneliti.
Nah, di sini ya, ada objektif. Nah, kalau objektif ini, dia harus bisa membedakan pandangan pribadi sama yang benar-benar terjadi di lapangan atau di masyarakat. Jadi nggak bisa tuh kalian melakukan penelitian, tapi kalian berpandangannya masih pribadi, opini, atau pendapat. Nah, nggak bisa. Itu harus udah sesuai fakta yang ada. Kompeten itu memiliki kemampuan. Jadi misalnya kalau ibu sebagai guru, tapi ibu tidak memiliki kompetensi sebagai peneliti, ya udah gitu, ibu tidak akan bisa menjadi seorang peneliti itu karena harus kompeten. Kalau faktual itu berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Makanya kenapa penelitian itu biasanya dilakukan sesuai dengan hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini di lapangan. Karena kenapa? Karena penelitian itu tugasnya untuk memberikan informasi yang mana konkret atau yang bisa dibenarkan lah ya. Nah, itu tuh untuk membantu orang-orang yang memang membutuhkan informasi tersebut. Taruhlah misalnya kayak sekarang kita melakukan penelitian. Terus masyarakat atau pemerintah itu butuh data mengenai apa ya hari ini TikTok misalnya. Terus kalian melakukan penelitian tentang Facebook. Nah itu kan nggak akan kepake ya karena kan pasarnya udah bukan Facebook lagi. Jadi harus up to date gitu. Penelitian yang kalian lakukan teh harus up to date dan benar-benar terjadi di lapangan. Jadi jangan sampai melakukan penelitian yang tidak terjadi di lapangan. Oke, selanjutnya ada manfaat. Nah, silakan untuk manfaat kalian baca aja ya. Ada untuk pendidikan, masyarakat, peneliti, dan juga pemerintah itu sendiri. Nah, di sini ada jenis-jenis penelitian sosial. Ada banyak. Ibu intinya Ibu akan menjelaskan yang ini terlebih dahulu ya. Ada berdasarkan jenis penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Untuk kuantitatif ini, datanya biasanya bersifat angka. Kalau kualitatif itu biasanya pendalaman data. Jadi kalau kuantitatif itu biasanya misalnya 70% peserta didik di SMA Pasundan 3 berjenis kelamin laki-laki. Nah, itu pasti kuantitatif karena dia bisa menjelaskan fakta yang ada itu berdasarkan data yang ada. Jadi dilengkapi dengan angka. Kalau kualitatif itu dia tidak berpatokan pada angka melainkan kedalaman data. Misalnya tadi berkaitan dengan laki-laki atau perempuan misalnya lebih banyak presentasenya tidak seimbang. Nah, nanti kalian teh dijelasin itu kenapa bisa terjadi. Apakah karena memang lulusan pada tahun itu lebih banyak laki-laki atau gimana. Jadi dijelaskan di kualitatif. Nah, yang ini sisanya silakan kalian pelajari atau nanti mungkin Ibu simpan materinya ya mengenai yang penelitian dasar, terapan, histori, survei, eksperimen, observasi, eksploratif, deskriptif, eksplanasi, dan lain-lain. Nah, ada pendekatan penelitian. Kenapa Ibu hanya menyantumkan kuantitatif kualitatif? Intinya di kelas 10 karena waktunya terbatas, minimal kalian bisa membedakan mana yang kuantitatif, mana yang kualitatif. Nah, Bu, intinya apa? Kita coba bedakan dari ini aja. Masalah yang diteliti. Nah, kita intinya harus bisa ini dulu. Masalah yang diteliti itu biasanya oke. Biasanya juga disebut dengan variabel. Nah, kata lain dari masalah yang diteliti adalah variabel. Oke, kita next. Nah, masalah yang diteliti itu kata lainnya adalah variabel. Nah, kalau kuantitatif itu masalah yang ditelitinya atau variabelnya itu terdiri dari lebih dari satu. Makanya kenapa di sini menekankan beberapa variabel. Nah, itu untuk yang kuantitatif. Kalau yang kualitatif, dia menekankan banyak aspek dari satu variabel. Jadi, masalah yang ditelitinya itu fokus cuma satu kalau kualitatif, tapi yang dibahasnya banyak. Misalnya, Ibu ngebahas mengenai motivasi belajar siswa. Kalau di kualitatif. Tapi yang dibahasnya itu banyak, misalnya faktor apa aja yang mempengaruhi, faktor apa saja yang bisa mendukung, atau misalnya motivasi bisa berasal dari mana. Jadi, walaupun masalah yang ditelitinya satu, tapi dia bisa memaparkan, menguraikan dari beberapa aspek.
Nah, itu kalau kualitatif. Kalau kuantitatif, dia itu variabelnya banyak, tapi fokusnya itu hanya itu aja gitu, sesuai dengan judulnya. Saya tadi kan motivasi belajar, kalau di kualitatif banyak ya yang dibahas ya. Kalau di kuantitatif, misalnya, pengaruh smartphone terhadap motivasi belajar siswa. Berarti variabelnya adalah smartphone dan juga motivasi belajar siswa. Nah, jadi udah aja. Cuman ngebahas pengaruh smartphone terhadap motivasi belajar siswa. Tidak membahas lagi pengaruh orang tua terhadap motivasi belajar siswa, pengaruh fasilitas sarana dan prasarana terhadap motivasi belajar siswa. Jadi tidak membahas yang lain. Yang intinya itu adalah sesuai dengan judul mereka. Nah, seperti itu ya. Nanti kita akan bedakan secara mudahnya, secara sederhananya. Nah, untuk yang ke bawahnya silakan dibaca aja ya. Oke, nah di sini kalian harus bisa membedakan, karena ini akan muncul beberapa di PAT, cara membedakan pendekatan penelitian berdasarkan judulnya. Nah, ada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ibu tadi sudah menjelaskan bahwa kuantitatif itu terdiri dari lebih dari satu variabel. Kita buktikan. Ini ya, biar terlihat. Nah, terdiri dari satu variabel. Oke, kuantitatif kita cek pengaruh orang tua dalam membangun karakter anak. Nah, ini adalah variabel satu, dan di sini adalah variabel yang kedua. Duh, kurang rapi ya. Nah, variabel itu ada dua istilah. Ibu sambil ketik ya di sini. Ada, kalau di kuantitatif, ada yang dinamakan variabel X atau variabel yang mempengaruhi. Dan juga ada yang dinamakan variabel Y atau yang dipengaruhi. Nah, oke, sebentar. Nah, ini adalah penjelasan variabel dari penelitian kuantitatif. Kalau di kualitatif itu tidak ada X ya, karena variabelnya hanya satu. Nah, tapi kalau di kuantitatif itu ada yang membedakan. Ada variabel X dan ada variabel Y. Variabel X itu yang mempengaruhi. Variabel Y adalah yang dipengaruhi. Nah, kita cek apa sih di sini yang mempengaruhi. Nah, di sini ada, kalau kalian judulnya pengaruh itu gampang ya, pengaruh orang tua. Nah, berarti yang mempengaruhi itu adalah ini. Jadi ini variabel X. Nah, sedangkan apa yang dipengaruhi? Karena ada orang tua, di sini yang dipengaruhinya adalah karakter anak. Berarti karakter anak ini adalah variabel Y. Nah, karena kita sudah membuktikan bahwa di judul ini ada dua variabel, atau lebih dari satu, ada orang tua, dan juga ada karakter anak. Nah, jadi ini betul sekali bahwa ini adalah penelitian kuantitatif. Oke, kita next. Ininya dihafalkan ya, dipahami. Jangan sampai lupa. Oke, selanjutnya kita ganti warnanya. Nah, selanjutnya ada kualitatif. Ini gampang ya. Coba kalian cari sambil nyari. Mana sih masalah yang diteliti dari ini? Adalah ini ya. Ini adalah variabel. Tidak ada X, tidak ada Y, karena kualitatif hanya satu. Nah, jadi yang masalah yang diteliti adalah ini, yaitu laporan keuangan. Analisis, dia bukan hanya kata kerja. Kalau ini, dia hanya objek tempatnya saja. Jadi, laporan keuangan yang ditelitinya adalah di PT Bank Syariah Mega Indonesia. Nah, jadi ini merupakan penelitian kualitatif, betul ya, karena di sini hanya terdiri dari satu variabel atau masalah yang diteliti. Berbeda dengan ini, membangun karakter anak dan juga ada orang tua. Kalau hanya membahas karakter anak, berarti dia jadinya kualitatif. Begitupun kalau hanya membahas pengaruh orang tua,
pengaruh orang tua terhadap apa. Nah, kan itu bisa banyak aspek yang ditelitinya. Nah, nanti jadinya juga menjadi kualitatif. Tapi kalau menjadi satu kesatuan seperti ini, nah dia akan menjadi kuantitatif. Karena terbatas yang dibahasnya ya. Oke, sampai di sini. Semoga bisa dipahami ya cara membedakan kualitatif dengan kuantitatif berdasarkan dengan variabel atau masalah yang diteliti. Nah, untuk latihan, silakan bisa dicoba kalian membedakan. Ini sebetulnya harusnya kita latihan di sekolah ya. Tapi karena waktunya terbatas, khususnya untuk 10 IPS 4, barangkali untuk kelas lain sudah pernah latihan. Ada beberapa yang hanya mencoba sebagian, ada juga yang mencoba full ya, 10 soal waktu itu. Nah, kalian untuk 10 IPS 4 bisa dicoba nih untuk membedakan ini kuantitatif atau kualitatif, atau ya bisa sambil latihan. Oke, sambil mencoba lagi sekali lagi ya. Ini Ibu coba nomor 1. Pengaruh orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar anak. Oke, kita cari variabelnya. Ada orang tua dan ada prestasi belajar anak. Nah, ini sudah pasti masuk ke dalam kuantitatif. Nah, ini yang X, karena ini mempengaruhi, yang memberikan pengaruh adalah orang tua. Nah, ini adalah Y, karena ini dia dipengaruhi. Dipengaruhi oleh siapa? Oleh orang tua. Jadi ini bisa dikatakan atau bisa dipastikan adalah aduh, jelek ya tulisannya. Ini adalah kuantitatif. Kalian bisa coba lagi ya yang 9 soal selanjutnya sambil latihan untuk PAT, untuk kisi-kisinya sudah Ibu share. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, khususnya untuk 10 IPS 4 atau umumnya untuk teman-teman semua kelas 10 IPS, boleh di chat Ibu, walaupun kita libur, tapi kalau kalian mau bertanya, dipersilahkan ya sebelum PAT dilaksanakan ya. PAT dilaksanakan hari Rabu, untuk sosiologi seperti biasa ada di hari pertama. Nah, untuk materi penelitian sosial kita cukupkan sampai sini aja. Yang penting kalian paham dulu dan konsep dasarnya dan bisa membedakan ya dari jenis-jenis penelitian, eh, khususnya yang kuantitatif dan kualitatif. Kalau yang jenis-jenis lainnya mungkin nanti Ibu share materinya, atau misalnya kalau kalian saling kenal satu sama lain antar kelas 10 IPS, boleh dilihat ke teman-temannya yang kelas lainnya ya, karena yang lain sudah belajar. Oke, sekian untuk materi hari ini. Jangan lupa tugasnya yang masih kosong, segera dituntaskan ya, mumpung masih libur, mumpung masih ada waktu. Jangan sampai setelah PAT kalian baru mengumpulkan tugas ya, karena itu tugasnya udah lama sekali ya. Oke, semoga PAT-nya berjalan dengan lancar. Semoga kalian juga senantiasa diberikan kesehatan. Semoga materi yang eh, Ibu sampaikan dari awal hingga akhir pertemuan kali ini ya di kelas 10 bisa dipahami dengan baik. Oke, Ibu tutup pembelajaran hari ini atau penyampaian materi penelitian sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.